Halo dan selamat datang di channel Emoze. Kali ini saya mendapatkan video yang cukup menarik. Video ini sepertinya belum diupload cukup lama karena saya lihat di grup yang saya ikuti itu tergolong masih baru. Mungkin untuk lebih jelasnya kita tonton dulu videonya. PCX ini bos, ini Profesor Honda yang sekarang itu otaknya gimana ya, bikin lubang buat saluran pelumasan di piston kecil-kecil banget cok ya, nggak ngotak ini buatnya. Beda dengan piston model lama, ini lubangnya gede-gede, ditambahkan ada lubang lagi di bawahnya. Ini PCX lubangnya hanya ini satu jarum nih ya, sampai kayak gini cok, padahal ini motor nggak pernah habis oli ya. Nyampe baret PCX ya. Profesornya sekarang otaknya nggak tahu, yang penting keuntungan saja ini mesti ya, mikirnya itu untung ya. Nyampe baret kayak gini, padahal oli itu nggak pernah telat ya. Tak cek pompa oli aman ya, bahkan yang lagi viralkan itu gear pompa olinya pada pecah ya, pada aus. Parah ini profesornya. Nah, dari video tersebut dapat diketahui, dari yang saya tangkap adalah ya, dalam kasus ini motor tersebut adalah Honda PCX. Yang kedua, lubang saluran untuk pelumasan oli di pistonnya itu berukuran kecil, padahal di generasi yang lama piston-piston itu memiliki lubang yang lebih besar dan lebih banyak. Nah, yang ketiga, motor tidak pernah habis oli dan tidak pernah telat ganti oli. Yang keempat, setelah dicek piston dan blok silinder baretnya parah. Yang kelima, sudah dicek juga untuk spare part yang lain seperti pompa oli, ternyata masih aman dan normal. Oke, kita disclaimer dulu bahwa apa yang akan saya sampaikan ini mungkin adalah salah satu penyebab kasus yang ada di video tersebut. Oke. Masih banyak yang bilang bahwa oli mobil dan atau oli diesel itu lebih unggul buat motor. Nah, katanya bisa lebih awet, lebih kuat, lebih irit. Tapi coba kita lihat kasus pada video ini ya. Motor selalu ganti oli rutin, nggak pernah telat, nggak pernah sampai habis. Pompa oli juga sudah dicek ternyata normal dan aman. Tapi kenapa piston dan blok silinder Honda PCX ini masih baret parah? Oke, di generasi terbaru Honda PCX saluran pelumasan itu dibuat kecil, tujuannya biar tekanan oli itu stabil dan sesuai dengan desain mesin modern. Tapi apa jadinya kalau kita memakai oli yang terlalu kental? Oke, aliran oli jadi terhambat. Nah, akibatnya piston dan blok silinder kekurangan pelumasan. Padahal oli selalu diganti tepat waktu, nggak pernah telat dan nggak pernah sampai habis. Nah, hasilnya apa? Baret parah di piston dan blok silinder. Walau spare part lain seperti pompa oli yang biasanya bermasalah terlihat ternyata aman, pada kasus ini jelas bukan salah produsen, tapi salah pemilihan oli yang nggak sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Nah, bayangin aja, oli encer yang bisa ngalir lancar, ini adalah oli standar atau oli rekomendasi yang saya maksud. Tapi kalau pakai oli sesat, entah itu oli mobil atau oli diesel yang kekentalannya lebih tinggi, itu saluran kecil ini bisa jadi kayak mampet. Nah, aliran oli akan terhambat, akhirnya pelumasan jadi nggak akan maksimal.
Jadi buat kalian yang masih memakai oli sesat, masihkah kalian yakin bahwa oli sesat itu lebih unggul daripada oli standar atau oli rekomendasi yang digunakan untuk motor? Ingat, mesin motor itu didesain presisi. Kalau pabrikan merekomendasikan oli dengan SAE tertentu, itu bukan buat gaya, tapi supaya mesinmu awet. Nah, mungkin itu saja dari saya di video ini. Buat kalian yang memiliki pertanyaan, sanggahan maupun tambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Buat kalian yang punya pengalaman serupa, tambahkan juga di kolom komentar. Saya MUZ undur diri, selamat malam. Apakah oli mobil atau oli selain motor bisa untuk motor? Nah, ini mungkin pertanyaan yang paling ditunggu. Jawabannya adalah bisa. Bisa. Karena definisi oli adalah sebuah komponen pelumas, jadi asalkan masih disebut oli, maka masih bisa melumasi. Nah, tapi apakah bagus untuk motor? Ini yang akan kita bahas. Oke. Penjelasan untuk oli mobil. Bagaimana jika oli mobil untuk motor? Nah, ini menurut saya setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. 3 hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan oli yang bagus untuk motor. Untuk yang pertama adalah SAE atau Society of Automotive Engineer. Nah, kode pada SAE ini menentukan tingkat kekentalan oli ketika mesin dalam kondisi bekerja atau sudah panas. Ya, contohnya adalah 10W40. Nah, huruf W yang terletak di belakang angka ini merupakan singkatan dari winter. Dan angka setelah W atau paling belakang adalah tingkat kekentalan oli. Angka 10 berarti saat dalam kondisi dingin, tingkat kekentalan olinya adalah 10. Sedangkan pada saat panas menjadi 40. Nah, ini semakin kecil angkanya maka semakin encer. Jadi waktu mesin dingin tuh oli masih encer, waktu panas dia semakin kental. Oke. Yang kedua adalah API atau American Petroleum Institute, ya apalah itu bacanya. Nah, API ini merupakan sebuah kode standar yang menentukan kualitas oli. Contohnya adalah SN dan CH. Huruf S ini mewakili kode bahwa oli ini cocok digunakan untuk mesin bensin. Dan kode C ini untuk mesin diesel, sedangkan huruf di belakangnya ini mewakili kualitas olinya. Jadi semakin mengarah ke huruf Z. Jadi dari A sampai Z, kalau semakin mengarah ke huruf Z, maka kualitasnya akan semakin bagus. Nah, untuk huruf S dan C ini, setahu saya S itu mewakili spark atau busi, untuk C itu kompresi. Jadi ya perbedaan mesin bensin dan diesel itu kan di situ ya. Oke. Untuk yang ketiga, itu adalah JASO atau Japanese Automotive Standard Association. Nah, JASO ini adalah lembaga Jepang yang mengecek standar kualitas oli, contohnya MA, MB, dan MA2. JASO MA lebih cocok digunakan untuk motor dengan kopling basah. Nah, ini seperti motor bebek, motor sport. Sedangkan JASO MB itu lebih cocok untuk mobil kopling kering maupun motor matic, ya, sama-sama kering. Sedangkan JASO MA2 adalah JASO MA yang memiliki kualitas yang lebih baik. Oke. Dari 3 hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa oli yang bagus untuk motor itu yang pertama adalah punya kode SAE yang sesuai standar pabriknya. Motor tersebut pada kondisi motornya sedang prima. Jadi misalkan motor itu dari pabriknya spesifikasi olinya adalah 10W40, ya udah pakai SAE yang 10W40 itu aja. Jangan diubah-ubah menjadi yang tidak sesuai standar. Nah, ini kecuali jika motor tersebut punya kebutuhan khusus seperti umur yang sudah tua. Nah, ini mungkin kalian beberapa dari kalian mungkin pernah mendengar motor yang semakin tua tuh butuh kekentalan oli yang semakin kental. Oke, yang kedua, punya kode API berawalan huruf S karena mesin bensin, kecuali motormu mesin diesel ya. Seperti Royal Enfield diesel itu ada, terus Trek T800 CDI, terus sama Kawasaki M1030 M1
Itu yang Kawasaki yang jadi langganan tentara, yang tidak dijual secara umum. Gak tau lah kenapa, padahal motornya bagus tuh. Oke, kita kembali ke oli mobil.